Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum Bisam Hamasiyah. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah bagaimana jika berhadapan dengan dosa orang lain. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau demikian, di dalam kehidupan kita ini harus memantulkan, merefleksikan, dan mengimplementasikan hidup Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian. Di dalam hidup Allah itu tidak ada kebencian. Di dalam hidup Allah itu tidak ada pertikaian. Di dalam hidup Allah itu tidak ada kesombongan dan arogansi. Tetapi yang ada adalah kerendahan hatian, kesucian, dan juga selalu care terhadap orang lain atau di dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian itu. Nah, kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti kalau demikian manusia itu harus dapat dan memang diarahkan untuk merefleksikan hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian itu. Karena itulah manusia itu terkait dengan manusia yang lain. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan orang lain dan perlu masukan dari orang lain di dalam kasih. Dasar inilah yang menjadikan manusia tidak boleh membenci pada siapapun. Karena membenci orang lain sama dengan membenci dirinya sendiri. Menjahati orang lain sama artinya menjahati diri sendiri, atau bersifat benci, tidak senang dan dendam, sama itu menempuh pada dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena manusia itu satu esensi di dalam kemanusiaan. Berarti ada dasar ini yang menjadikan kita mengerti bahwa apa yang dikatakan di dalam doa liturgi, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Artinya bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang bertentangan dari kodratnya atau sifat dan karakteristiknya. Apa yang Allah ciptakan itu memantulkan dirinya sendiri itu sendiri. Sehingga dengan demikian kesucian, kesempurnaan, dan juga keharmonisan itulah yang ditanamkan pada yang diciptakan olehnya. Seperti halnya manusia. Nah, manusia ini tidaklah boleh untuk membenci yang lain. Karena manusia adalah merupakan refleksi pantul dari apa yang ada di dalam diri Allah. Landasan inilah yang menegaskan, yang ditegaskan oleh Jana Suci Iskat dari Syria yang mengatakan demikian. Kasihanilah orang-orang berdosa. Tidak dikatakan bencilah orang-orang berdosa. Tapi yang dikatakan adalah kasihanilah orang-orang berdosa. Tetapi bencilah perbuatan mereka. Jadi kalau demikian, manusia ini tidaklah boleh untuk membenci mereka atau musuh-musuhnya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dan yang diingatkan oleh Allah melalui abdinya, yaitu Rahim Syria itu, bencilah dosa-dosa mereka. Mengapa demikian? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan apa yang mereka lakukan. Dan ini sekaligus menunjuk pada dirinya sendiri bahwa
kita ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak normal, tidak ada keberadaannya. Dosa itu muncul di dalam kehidupan manusia karena manusia telah menggunakan kehendak bebas secara salah. Dengan dinasihati supaya bencilah dosa-dosa mereka, artinya supaya kita tidak masuk seperti apa yang sedang mereka lakukan. Membenci, berbuat jahat, berdusta, dan lain-lain sebagainya, perbuatan yang tidak senonoh. Harus kita hindari, tetapi manusianya harus kita kasih. Karena apa? Kita satu esensi di dalam kemanusiaan. Juga dikatakan, dan janganlah meremehkan orang-orang berdosa karena kegagalan mereka. Kita tidak boleh meremehkan karena kegagalan mereka. Tujuannya adalah supaya kita jangan sampai terjerumus dan mengikuti apa yang menjadi kegagalan mereka. Dengan melihat orang berdosa itu sebenarnya adalah untuk mengkoreksi diri, untuk meluruskan diri, dan introspeksi diri. Karena apa? Dengan selalu memeriksa dan introspeksi diri, maka kita akan hati-hati dan tidak akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh mereka sehingga gagal di dalam hidup. Ya? Tujuannya supaya engkau sendiri tidak jatuh ke dalam pencobaan mereka. Jadi kalau demikian, Jana Suci Iskak dari Syria ini memberikan suatu penegasan agar kita hati-hati di dalam hidup, agar kita waspada dalam hidup, agar kita tidak masuk di dalam pencobaan yang mereka alami. Dari sinilah perlunya kita waspada. Lah, bagaimana cara kita waspada? Doa puja Yesus itu perlu di dalam kehidupan kita. Dengan menyematkan Allah di dalam kalbu kita yang terdalam, saudara, maka Allah melalui rohnya akan menuntun, akan merangi dan memberikan pencerahan. Sehingga ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu, maka Allah memberitahukan, anakku, jangan melakukan itu. Itu perbuatan yang tidak senonoh, anak. Hindarilah. Ikutlah jalan Allah. Ikutlah jalanku yang menuntun pada terang, yang menuntun pada pencerahan, yang menuntun pada kesempurnaan. Jadi kalau demikian jelas bahwa Allah menginginkan kita agar kita selalu berjalan di dalam jalan-jalannya. Berjalan dalam jalan-jalannya itu adalah memerlukan suatu kekuatan ekstra dan meminta Allah melalui rohnya untuk tinggal di dalam hidup kita, menuntun dan mengingatkan serta mengontrol kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita sebagai gereja ini selalu dan selalu ada di dalam lingkup dan juga kontrol Allah. Di sinilah perlunya apa yang dinamakan dengan sakramen, saudara. Dengan sakramen serta sarana-sarana lain yang ada di dalam gereja, itulah yang mampu memberikan kekuatan kita, dorongan kita untuk hidup sebagaimana Allah hidup, untuk berpikir sebagaimana Allah berpikir, untuk melangkah sebagaimana Allah melangkah, untuk berkehendak sebagaimana Allah berkehendak. Artinya berjalan di dalam kesucian. Nah, itu adalah merupakan suatu takdir yang memang telah disematkan oleh Allah ketika merencanakan menciptakan kita sebelum dunia dijadikan. Tak bercacat di hadapan Allah. Seperti halnya dikatakan di dalam Efesus 1:4. Dan ini terkait sekali dengan Kejadian 1, 26 dan 27. Artinya menjadi image of the image, gambar dari sang gambar. Jadi kalau demikian,
kebejatan moral, kebejatan tutur kata, rusaknya kehendak, dan tidak sopannya tindakan. Itu karena terlepas dari Sang Khalik yang memberikan kesucian, kesempurnaan, dan keistimewaan di dalam kehidupan kita. Juga dikatakan demikian, ya, janganlah murka pada siapapun dan jangan membenci pada siapapun. Kita tidak boleh marah atau membenci pada siapapun, saudara. Mengapa demikian? Karena hal ini sangat berpengaruh di dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa? Membenci orang lain itu sama dengan membenci diri kita sendiri. Berbuat jahat pada orang lain itu sama sekali berbuat pada diri kita sendiri. Makanya Abah Agathon ketika ditanya oleh muridnya, bagaimana Romo supaya kami dapat mengasihi orang lain? Intinya di mana? Dikatakan bahwa ambilkah baskom itu, isilah air dan lihatlah wajahmu di baskom. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu melihat baskom ada air, apa yang kamu lihat? Wajahku. Nah, cara terbaik untuk mengasihi manusia, lihatlah manusia yang lain itu seperti wajahmu sendiri. Nah, dengan melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri, maka tidak terbesit di dalam kehidupan kita untuk membenci orang lain, menjahati orang lain, atau beragenda buruk pada orang lain. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu tercermin di dalam kehidupan kita. Makanya juga Matius si miskin juga pernah menandaskan, barang siapa yang tidak bisa mengasihi saudaranya, maka orang itu tidak lengkap jadi manusia. Artinya tidak utuh. Berarti kalau demikian, untuk menjadi manusia yang utuh di dalam hidup dan kehidupan kita ini perlu menyatu tunggal, mengasihi siapapun tanpa melihat statusnya, tanpa melihat orangnya atau suku bangsanya, kita mengasihi. Karena apa? Karena mereka adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Ya? Karena kita semua bersalah. Jadi tidak ada di jagat ini orang yang benar. Tidak ada di jagat ini orang yang sempurna. Tidak ada di jagat ini orang yang paling dan paling. Semua mistik, semua dosa, dan semua itu melangkah yang tidak selaras sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena itulah jangan kita sembrono di dalam hidup untuk membenci dan menyalahkan orang lain, karena kita juga adalah salah di hadapan Allah. Ya, katakan, namun bencilah dosa-dosanya. Kemanusiaannya kita tidak boleh membenci, tetapi dosa-dosanya yang harus kita benci. Tujuannya supaya kita tidak mengikuti apa yang sedang mereka lakukan. Kita berjalan sebagaimana Allah berjalan, supaya kehidupan kita layak dan berkenan di hadapannya. Ya? Dan berdoalah baginya, sehingga engkau diubahkan menjadi seperti Kristus. Jadi untuk menjadi seperti Kristus, atau image of the image, atau Kristus kecil, harus mengimplementasikan dan mewujud nyatakan serta menerjemahkan sifat Kristus. Kita tahu ketika Kristus disalib mengatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hal yang sama diikuti oleh Stefanus ketika dia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka
sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Nah, ini adalah merupakan suatu bentuk penyatu tunggalan dan menjadi seperti Kristus, atau dikatakan Kristus kecil atau image of the image. Nah, sasaran kita diciptakan oleh Allah itu adalah mencapai rupa. Artinya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau menjadi sama seperti Allah. Makanya Ignatius pernah mengatakan sang sabda jadi manusia agar manusia dapat menjadi seperti Allah. Artinya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau mengenakan kemuliaan yang Allah berikan di dalam hidup dan hidup ini. Jadi kalau demikian saudara, kehidupan orang Kristen ini tidak main-main, tetapi mempunyai mandat. Bahkan Allah sendiri senantiasa mengatakan be holy because God is holy. Artinya mengingatkan takdirmu itulah anakku suci. Takdirmu itulah anakku sempurna. Takdirmu itulah untuk mengambil bagian dalam kemuliaan. Jadi tidak ada rencana jahat terhadap manusia. Apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah merefleksikan, memantulkan, dan menerjemahkan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita manusia. Karena itulah kalau kita berbuat jahat pada orang lain, artinya kita sedang masuk di dalam kehidupan yang tidak normal. Lah, normalnya manusia baik, normalnya manusia suci, normalnya manusia itu memperhatikan manusia yang lain. Itulah keutuhan kita sebagai manusia. Terus katakan ya, seperti Kristus yang tidak menunjukkan ketidaksukaan terhadap orang berdosa, tetapi senantiasa berdoa bagi mereka. Jadi menjadi seperti Kristus itu tidak bisa membenci pada siapapun, namun selalu berdoa bagi mereka. Karena berdoa bagi mereka ini artinya kita berdoa pada diri kita sendiri. Karena itulah kelengkapan keutuhan kita sebagai manusia. Atas dasar inilah saudara, dimanapun kita berada, kapanpun kita bertindak, jangan terselip di dalam hati kita membenci siapapun. Meskipun orang-orang yang kita sedang doakan itu telah berbuat jahat pada kita, telah berbuat tidak adil pada kita, telah menyakiti kita. Jangan sakit dibalas sakit, tetapi sakit balaslah dengan kebaikan, supaya mereka melihat bahwa apa yang ada di dalam hidup kita adalah Allah semata yang mengontrol, yang membimbing dan mencerai kehidupan kita. Dengan demikian, kemanapun kita berada, tunjukkan kasih Allah supaya mereka dapat melihat terang, melihat kesucian dan kesempurnaan Allah yang ada di dalam kalbu kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.